Selamat pagi Bu Francisca Sinambela selaku Guru Pendidikan Agama SMK Xaverius Palembang serta teman-teman sekalian. Sebelumnya marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan karena sampai saat ini kita masih diberi keadaan dan kondisi yang sehat. Pada kesempatan ini kami kelompok 1 akan membahas materi tentang kekerasan dan budaya kasih. Kelompok 1 ini beranggotakan 6 orang, yaitu saya sendiri Karin, Cinta, Tayla, Jelsi, Violing, Bagas, dan Thomas. Pada materi ini ada 5 poin yang ingin kami sampaikan. Yang pertama ada kekerasan di tanah air, yang kedua ada rupa-rupa dimensi kekerasan, yang ketiga ada bentuk-bentuk dimensi, yang keempat ada akar dari konflik kekerasan dan budaya kasih, yang kelima bagaimana cara mengembangkan budaya non-violent maupun budaya kasih. Pada poin pertama terdapat kekerasan di tanah air. Seperti yang kita ketahui, bangsa Indonesia mempunyai berbagai macam keanekaragaman. Di satu sisi, keanekaragaman tersebut merupakan kekayaan di negara kita. Namun, di sisi lain, keanekaragaman tersebut dapat menjadi awal adanya kekerasan. Seperti yang kita ketahui juga, kekerasan sudah beredar di mana-mana, baik itu dari media televisi, radio, maupun surat kabar lainnya, dengan berbagai macam tindakan kekerasan yang ada. Dahulu, bangsa kita dikenal dengan bangsa yang ramah, bergotong royong, dan beretiket. Namun, karena masuknya masa reformasi, lama-kelamaan semua itu akan menjadi pudar. Pada akhirnya, bangsa kita sudah penuh dengan kekerasan sehingga tidak nampak lagi keharmonisan dan kerukunannya. Nama saya Violing Neviana, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang rupa-rupa dimensi kekerasan. Rupa-rupa dimensi kekerasan itu secara umum terbagi menjadi 6. Yang pertama, kekerasan psikologis. Manusia terkadang hanya terbelenggu dengan kekerasan fisik atau kekerasan yang terlihat di anggota tubuh yang bisa dilihat secara mata. Namun ternyata rusaknya bukan hanya di depan fisik saja, tetapi juga bisa secara psikologis. Kekerasan psikologis itu seperti kebohongan sistematis, teror belaka atau ancaman-ancaman yang sering diberikan secara tidak sengaja maupun disengaja oleh manusia lain. Hal ini membuat manusia menjadi ketakutan dan ada rasa tidak nyaman dalam hidupnya, dan ini sangat. Yang kedua ada kekerasan lewat imbalan. Artinya, seseorang itu mendapatkan imbalan sebagai euforia atau kebahagiaannya. Maksudnya seseorang dengan diberikan imbalan, dia menjadi sangat bahagia atau euforia, tapi dengan imbalan itu dia dipengaruhi oleh orang lain. Akibatnya orang tersebut tidak bisa mengeluarkan pendapat dan dia jadi dipengaruhi oleh orang yang diberikan imbalan itu. Dia juga tidak bisa bicara secara vokal dan tidak bisa berpikir secara kritis dan tidak bisa juga memberikan pandangannya secara kritis. Yang ketiga, kekerasan tidak langsung. Hal ini sering terjadi saat kita masih dalam masa kanak-kanak. Contohnya sering dilempari batu oleh teman, tapi dalam ruang lingkup bercanda. Selain itu, ini juga sering terjadi di luar masa kanak-kanak, seperti uji coba bom atau nuklir. Nah, kekerasan ini juga mempengaruhi kekerasan psikologi dan juga fisik seseorang, walaupun tidak memakan korban. Namun hal ini tetap memberikan dampak buruk seperti ketakutan, rasa tidak nyaman, dan tidak aman. Yang keempat, kekerasan tersamar. Ini sering terjadi di antara atau di tengah-tengah masyarakat di bidang politik, karena tanpa disadari tidak ada pelaku khusus atau pelaku yang real di dunia nyata. Kondisi ini sangat struktural atau sering dikatakan ketidakadilan sosial. Yang kelima, kekerasan tidak disengaja.
Maksudnya di sini kekerasan tidak sengaja itu kekerasan yang menurut pelaku tidak sengaja dilakukan, namun bagi korban tetap menjadi kekerasan yang struktural. Karena kekerasan bagaimanapun bentuknya, disengaja atau tidak, memberikan efek bagi korban yang atau tidak baik pengaruhnya bagi korban. Dan yang terakhir, kekerasan tersembunyi atau laten. Kekerasan tersembunyi itu seperti dilakukan secara diam-diam dan akan menjadi bom waktu sewaktu-waktu. Kekerasan tersembunyi itu kekerasan dilakukan secara diam-diam dan akan menjadi bom waktu jika sewaktu-waktu itu terjadi. Contohnya yang tidak terasa bagi kita yaitu sistem-sistem yang membelenggu kehidupan manusia seperti fanatisme, feodalisme, dan fundamentalisme. Sekian dari penjelasan tentang rupa-rupa kekerasan atau rupa-rupa dimensi kekerasan. Wajah-wajah kekerasan. Yang pertama ada kekerasan sosial. Adalah situasi diskriminatif yang mengucilkan sekelompok orang agar tanah atau harta milik mereka dapat dijarah dengan alasan pembangunan negara. Yang kedua adalah kekerasan kultural. Terjadi karena ada pelecehan, penghancuran nilai-nilai budaya minoritas demi hegemoni penguasa. Kekerasan kultural sangat mengandaikan stereotip dan prasangka kultural. 3. Kekerasan etnis. Berupa pengusiran atau pembersihan sebuah etnis karena ada ketakutan menjadi bahaya atau ancaman bagi kelompok tertentu. Yang keempat, kekerasan keagamaan. Terjadi ketika ada fanatisme, fundamentalisme, dan eksklusifisme yang melihat agama lain sebagai musuh. Kekerasan atas nama agama ini umumnya dipicu oleh pandangan agama yang sempit atau absolut. Kekerasan atas nama agama sering berpijak pada genderang perang. Allah harus dibela oleh manusia. Dan yang kelima adalah kekerasan gender. Adalah situasi di mana hak-hak perempuan dilecehkan. Budaya patriarki dihayati sebagai peluang untuk tidak atau kekurangan memperhitungkan peranan perempuan. Kultur pria atau budaya maskulin sangat dominan dan kebangkitan wanita dianggap aneh dan mengada-ngada. Perkosaan terhadap hak perempuan dilakukan secara terpola dan sistematis. Saya akan melanjutkan isi dari apa itu wajah-wajah kekerasan. Selain yang disebutkan tadi, masih ada lagi wajah-wajah kekerasan. Di antaranya ada 1. Kekerasan politik, 2. Kekerasan militer, 3. Kekerasan terhadap anak-anak, kekerasan ekonomis, dan kekerasan lingkungan hidup. Pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu kekerasan politik terlebih dahulu. Kekerasan politik adalah kekerasan yang terjadi dengan paradigma atau politik adalah panglima. Demokratisasi adalah sebuah proses seperti yang didekatkan oleh penguasa. Ada ekonomi, manajemen, dan agama versi penguasa. Karena politik adalah panglima, maka paradigma politik harus diamankan lewat pendekatan keamanan. Yang kedua, saya akan menjelaskan kekerasan militer. Kekerasan militer adalah kekerasan yang berdampingan dengan kekerasan politik. Kekerasan terjadi karena ada militerisasi semua bidang kehidupan masyarakat, cara pandang dan tata nilai militer merusak sistem sosial masyarakat. Di dalam jenis kekerasan ini terjadi banyak sekali hal-hal seperti perbedaan pers, larangan berkumpul, dan litsus sistematik. Lalu yang ketiga, saya akan menjelaskan kekerasan terhadap anak-anak. Anak-anak di bawah umur dipaksa bekerja dengan jaminan sangat rendah sebagai pekerja murah. Prostitusi anak-anak tidak ditanggapi karena diikat sebagai sumber nafkah bagi keluarga. Yang keempat yaitu kekerasan ekonomi. Kekerasan ekonomis adalah kekerasan yang paling nyata ketika masyarakat yang sudah tidak berdaya secara ekonomi diperlakukan dengan tidak manusiawi. Dan yang terakhir, yang kelima, kekerasan lingkungan hidup, yaitu sebuah tindakan yang melihat dunia dengan sebuah tafsiran eksploitatif bumi, manusia tidak dilihat lagi secara akrab dan demi kehidupan manusia itu sendiri. Sekian dari saya. Teori konflik.
menemukan alasan kekerasan pada berbagai bentuk perbedaan kepentingan kelompok-kelompok masyarakat, sehingga kelompok yang satu ingin menguasai bahkan mencampur-campur kelompok lainnya. Analisis fungsional struktural bertempat bahwa hampir semua kerusuhan berdarah Indonesia disebabkan oleh disfungsi sejumlah institusi sosial, terutama lembaga politik. Dalam hal negara ini gagal menerapkan sebuah politik yang menunjang integritas Indonesia sebagai suatu bangsa. Fenomena seperti ini, pecahnya otoritas pemerintah, buyarnya otoritas negara, semakin intensifnya konflik etnis dan agama, pengungsi yang berjumlah puluhan juta, dan bahkan pembenihan etnis tertentu merupakan gejala-gejala yang mengancam integritas bangsa. Mungkin kesalahan yang paling besar yang dibuat pemerintah Indonesia sejak awal adalah menerima kesatuan Indonesia sebagai taken for granted, sebagai barang yang sudah jadi. Padahal kesatuan itu tidak dapat diolah secara paksa, tapi harus dibangun bersama-sama. Kebijakan politis yang sentralis, di mana pemerintah sangat dominan dan sering menyamakan dirinya dengan negara. Pola relasi pusat pinggiran dalam segala nuansanya boleh dianggap sebagai akar politik berdarah seperti di Aceh, Papua, dan di Sampit. Pusat menghendaki sentralisasi, sedangkan daerah menuntut sebuah otonomi itu karena ada DOM. DOM yaitu Daerah Operasi Militer. Di Aceh, di penempatan banyak tentara di Irian Jaya. Poin dari angkat konflik dan kekerasan itu terdapat 4 poin, yaitu 1. Perbedaan kepentingan, sehingga ingin selalu menguasai kelompok lain. 2. Fungsionalisme struktural, yaitu kurang berfungsinya politik karena hanya mengutamakan kepentingan partinya, sehingga mengakibatkan disintegrasi bangsa. 3. Kurang berfungsinya kewibawaan pemerintah sehingga mengakibatkan seringnya konflik antar agama dan etnis. 4. Sistem sentralisasi sehingga tidak mau melihat kepentingan daerah-daerah semua. Usaha mengembangkan budaya non-violence dan budaya kasih. Kiranya bagi masyarakat, konflik dan kekerasan terjadi karena adanya perbedaan kepentingan. Usaha untuk mencegah konflik dan kekerasan adalah mengelola konflik dan kekerasan jika konflik dan kekerasan itu sudah terjadi. A. Usaha untuk membangun budaya kasih sebelum terjadi konflik dan kekerasan. Banyak konflik dan kekerasan terjadi karena terdorong oleh suatu kepentingan. Fanatisme kelompok sering terjadi karena kurangnya pengetahuan dan merasa diri terancam oleh kelompok lain. Untuk itu perlu diusahakan hal berikut. 1. Dialog dan komunikasi. 2. Kerjasama untuk mencapai kepentingan umum. Pengampunan dari korban terhadap pelaku yang melakukan kekerasan. Pengampunan akhir-akhir ini sering disalah tafsirkan. Mengampuni melupakan kejadian masa lampau dan jangan ingat-ingat lagi. Padahal sebaliknya, ingatlah dan ampunilah. Kita harus tahu siapa yang kita ampuni dan siapa yang harus mendapat pengampunan. Pengampunan adalah akibat logis sesudah kebenaran disingkapkan. Orang yang berhak memberi pengampunan kepada pelaku adalah korban kekerasan itu sendiri. Mengampuni berarti melepaskan segala dendam dan melepaskan segala kepahitan yang sudah terjadi. Pengampunan berkuasa menyembuhkan hubungan antar manusia. B. Usaha-usaha membangun budaya kasih setelah terjadinya konflik dan kekerasan. Usaha-usaha membangun budaya kasih setelah terjadinya konflik dan kekerasan biasa disebut pengelolaan atau manajemen konflik dan kekerasan. Langkah-langkahnya seperti berikut. Yang pertama, konflik dan kekerasan perlu diceritakan kembali oleh korban. Artinya, konflik dan kekerasan bukanlah hal yang abstrak, melainkan hal yang pribadi dan personal, makanya harus diceritakan kembali oleh korban. Langkah kedua, mengakui kesalahan dan meminta maaf kepada korban yang menjadi sasaran konflik dan kekerasan. Hal ini harus dilakukan secara publik atau terbuka dengan jujur tanpa adanya pembelaan diri dan kebohongan. Langkah ketiga, pengampunan dari korban kepada pelaku konflik dan kekerasan.
Hal ini harus dilakukan agar korban dapat berdamai dengan diri sendiri dan dapat melanjutkan hidupnya dengan normal. Yang terakhir adalah rekonsiliasi. Rekonsiliasi adalah pembaharuan. Masa-masa ini adalah saat-saatnya korban berjuang agar tidak menjadi pelaku kekerasan dan konflik dengan tujuan balas dendam. Pengampunan berarti membelenggu diri di dalam masa lalu atau masa lampau. Harga diri korban perlu dipulihkan tanpa menenggelamkan masa lalu dan masa lampau. Ada banyak cerita di kitab suci yang menceritakan tentang damai dan rekonsiliasi. Allah melakukan rekonsiliasi dengan mengorbankan putra tunggalnya, yaitu Yesus Kristus. Maka dari itu, cerita Yesus menyembuhkan dan cerita kita bermakna. Demikianlah pembahasan materi tentang kekerasan dan budaya kasih. Kami kelompok 1 memohon maaf jika ada kesalahan kata-kata yang disengaja maupun tidak disengaja. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.